pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menjadi Dewan Pembina Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia periode 2023 hingga 2025. Sekaligus menjadi host dalam rapat kerja ini. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di Claro Hotel Makassar dalam rangka rapat kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia periode 2023-2025. Kegiatan ini berlangsung Sabtu 21 Oktober 2023. Universitas Hasanuddin menggelar rapat kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia periode 2023-2025. Hal ini sebagaimana dengan hasil pertemuan pengurus inti Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia di Banjarmasin 29 Agustus 2023. Kegiatan ini berlangsung di Acacia Hall Claro Hotel Makassar, Sabtu 21 Oktober 2023. Unhas sebagai Ketua Dewan Pembina Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia Timur hari ini menjadi host untuk seluruh rektor-rektor dari 28 perguruan tinggi negeri dan juga 12 politeknik berkumpul untuk menyusun strategi khususnya dalam 4 hal. Yang pertama, penguatan sistem penjaminan mutu, yang kemudian kita lesson learn sharing, kemudian yang kedua integrasi publication management center, ya, sehingga sesama kawasan timur Indonesia kemudian bisa saling memperkuat. Kemudian juga yang ketiga tentang digitalisasi dan learning management system, dan kemungkinan ke depan kita akan membuat suatu learning management system se-kawasan timur Indonesia. Dan yang terakhir adalah penguatan WCU. Rapat kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia periode 2023-2025 ini dihadiri oleh 23 universitas, 4 institut, dan 19 politeknik yang ada di seluruh kawasan timur Indonesia, yang terdiri dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Direktur Politeknik Negeri, dan Ketua LPPM Penjaminan Mutu. Rapat kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia periode 2023-2025 ini bertujuan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja setiap perguruan tinggi negeri yang ada di kawasan Timur Indonesia. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Direktur Eksekutif KPTN KTI Dr. Andi Ilham Mahmud, disusul dengan sambutan Ketua Presidium KPTN KTI, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri SEMSI, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Dewan Pembina KPTN KTI, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Tentu harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia ini ke depan semakin dilaksanakan secara lebih masif, lalu kemudian akan membantu masing-masing perguruan tinggi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing yang lebih baik, sehingga dengan demikian dalam rangka mengurangi disparitas kualitas antar perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan kalau bisa perguruan tinggi kawasan timur Indonesia ini bisa didorong lebih cepat untuk masuk ke dalam World Class University. Selanjutnya diskusi panel dengan 4 materi, yaitu penguatan strategi penjaminan mutu, pusat manajemen publikasi, digitalisasi dan integrasi LMS, dan pengembangan WCU. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Rini Rahmawati, Escape Nurse MN PhD, Profesor Dr. Dahlang Tahir, SSI MSI, Dr. Engineering Adi Wahyudi Paundu STMT, dan Profesor Dr. Insinyur Rohani Ambora PMSI. Sesi terakhir yaitu Focus Group Discussion, pembentukan jejaring Pokja KPTN KTI, dan penandatanganan MOU. Bank Mandiri menghadirkan inspirasi wirausaha secara langsung melalui roadshow wirausaha mandiri yang digelar di Universitas Hasanuddin. Bank Mandiri mengadakan roadshow wirausaha muda mandiri yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi tentang kewirausahaan kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Acara ini mencakup diskusi bersama alumni yang telah sukses dalam dunia wirausaha. Tujuan acara ini juga memberikan pemahaman mendalam
kepada mahasiswa mengenai potensi wirausaha, membantu merencanakan dan mengembangkan bisnis serta memotivasi untuk menjadi wirausahawan yang mandiri. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Profesor A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang dimulai dengan pembukaan oleh Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBM, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Sambutan oleh perwakilan dari Bank Mandiri, presentasi terkait cashless dan cinta rupiah, serta sesi tanya jawab dengan Bank Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan talk show tentang wirausaha muda mandiri yang dibawakan oleh Syamsuria Syamsuddin sebagai founder Duta Samudra Indonesia, juga sebagai alumni Wirausaha Muda Mandiri 2021. Hadit Putra Noviawan sebagai Project Manager Wirausaha Mandiri 2023 juga turut menjadi pembicara pada kegiatan ini. Dilanjutkan dengan talk show kerja di era digital dan pengenalan produk Livin by Mandiri. Ya, jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari CSR dari Bank Mandiri, itu dengan kegiatan program Wirausaha Muda Mandiri tahun 2023. Jadi kita sangat berharap ini roadshow ini memberi atau bisa menginspirasi mahasiswa Unhas untuk berani melakukan sebagai seorang wirausahawan muda dan yang tentunya bisa mandiri. Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD SPBM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, mengatakan kolaborasi dengan universitas ini menjadi kesempatan dan membantu dalam mendidik anak muda untuk berkembang. Jadi kenapa dipilih kampus ini? Karena secara secara informasi yang kami peroleh itu memang kampus terbaik nomor 2 di Indonesia. Jadi memang dipilihnya Unhas itu karena memang mahasiswanya banyak dan terkenal pintar-pintar. Jadi harapan jangka pendek sih sebenarnya yang pertama banyak yang mendaftar. Jadi banyak mahasiswa yang minimal punya tekad dulu ya, tekad untuk maju, tekad untuk berusaha. Nanti begitu dijauhin ke sana itu dapat circle itu mereka tuh, dapat networkingnya, nanti bisa ngembangin bisnis masing-masing. Nah jangka panjangnya tentunya kita berharap bakal banyak pengusaha-pengusaha muda yang lahir dari program ini. Asisten Vice President Bank Mandiri oleh Oktav mengatakan memilih Universitas Hasanuddin sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan roadshow Wirausaha Muda Mandiri ini karena Unhas termasuk kampus terbaik di Indonesia. Oke, saya rasa kolaborasinya sangat penting ya. Kenapa? Karena sebenarnya dua lembaga ini punya tujuan yang sama. Lembaga pendidikan tentunya ingin mendidik anak-anak muda untuk kemudian bisa berkembang dalam baik itu di pengetahuan maupun dalam kewirausahaan. Sementara Bank Mandiri juga memiliki sebuah cita-cita luhur, memiliki program yang sangat baik melalui program CSR-nya yaitu UMM. Jadi saya rasa ini suatu hal yang sangat luar biasa, kolaborasi yang sangat besar, dan saya rasa akan benar-benar mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa karena sama-sama punya tujuan yang sama, bekerja sama, dan saya rasa impact-nya akan benar-benar besar. Itu. Syamsuria Syamsuddin sebagai pembicara dalam roadshow Wirausaha Muda Mandiri memberikan pesan kepada wirausaha muda untuk tidak melewatkan kesempatan melalui program Wirausaha Muda Mandiri. Roadshow Wirausaha Muda Mandiri di Universitas Hasanuddin ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam meraih potensi wirausaha dan memberikan inspirasi serta wawasan yang berguna untuk masa depan mereka. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, menerima kunjungan delegasi dari pemerintah Jerman di ruang kerja Rektor, lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Dalam pertemuan ini, Rektor Unhas didampingi Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Profesor Subhan SSI M.Pharm PhD APT, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Kewirausahaan, Inovasi dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana ST MPhil. Delegasi dari pemerintahan Jerman berjumlah 7 orang, yaitu Dr. Balber Koffler, Parliamentary State Secretary BMZ Germany, Janine Babi Naibaha, Head of Office of Dr. Koffler, BMZ Germany, Gisela Hammersmith, Deputy Director General and Commissioner for Asia, BMZ Germany, Dr. David Tanto, Senior Policy Officer Indonesia, BMZ Germany, Olive Hoppe, Development Counselor German Embassy, Burkhard Hinz, Director of KfW Office Jakarta, dan Reniza, KfW Office Jakarta.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh manajemen rumah sakit dan Project Implementation Unit atau PIU. Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan rumah sakit dan hasil kerjasama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan rumah sakit untuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan. Pertemuan ini juga membahas kemungkinan pelaksanaan kegiatan kemitraan dan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan pemerintah federal Jerman, utamanya dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Well, thanks for hosting me and thanks for having me, especially on a weekend. I want to really thank the rector and the staff. I like this source. You like the weather here. And I really want to thank you all here because it's the first time, as you were saying, in Microsoft. I think it's a wonderful campus as far as I've seen. It's a campus with a lot of nature where people also can enjoy nature, get into touch with nature. And it's a campus with 17 faculties, like I learned, where you can study almost anything. And getting also, and I like that very much, practical experience, having a combination of intellectual, scientific exposure or research, and having all the hands to be a practitioner. So I got a very positive impression from your university. Well, the rector and I were discussing how important international networking is and how important the exchange of students and the exchange of scientists and the exchange of ideas is. And therefore we were discussing how we can even more work for that international networking and exchange. And I love to see more students from your university at various universities in Germany. And of course, I would be glad if scientific exchange could increase. I think we need to so much. You're welcome. Very nice. Thank you very much. So, 50,000 students. I have to be careful. You the best for your journey and also wish to see you again. Thank you very much. And maybe you're in Berlin. That would be, you got my card. That would be nice to see you. Pleasure meeting you. Pleasure meeting you. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakib Biro, mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Calon presiden dan calon wakil presiden menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah secara resmi mengabulkan gugatan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Gugatan ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Sakib Biro. Almas mengajukan gugatan Undang-Undang Pemilu ke MK dengan nomor perkara 90-PUU-21-21/Romawi/2023. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun, tetapi membuka peluang bagi orang yang sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pilkada. Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan dalam sidang di gedung MK bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Iya, saya juga barusan buka berita soal ini. Ya memang sudah muncul di pemberitaan media mainstream beberapa hari, media nasional terutamanya. Dan juga ada beberapa respon dari berbagai pihak, mahasiswa, pengamat, ya, dan sebagainya. Kalau sepemahamanku yang dilihat dari keputusan MK kemarin terkait cawapres maupun capres-cawapres, aturan mengenai batasan umur atau syarat agar bisa mencalonkan diri, itu ada dua hal yang diatur. Yang pertama terkait batasan umur, yakni 40 tahun, dan objek yang lain diatur itu terkait pernah atau sedang menjalankan atau punya pengalaman lah bahasanya dalam di pemerintahan tingkat apapun itu. Nah, dua hal ini menurutku harusnya diikuti dengan
tidak menjadi substansi apapun dalam kontestasi kali ini. Ya meskipun kita lihat ada beberapa nama yang muncul dan itu usianya masih cukup muda. Baiknya sebelum menentukan apakah ini disetujui atau tidak, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa diatur sedemikian rupa sehingga harus 40 tahun. Pertimbangan-pertimbangan, dugaanku pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pertimbangan di pasal tersebut itu mungkin kematangan dalam pemerintahan atau kematangan ketika menduduki sebuah jabatan. Nah itu kan pasti butuh pengalaman yang lumayan panjang, harus banyak bertemu orang, bertemu momentum politik, sehingga penting untuk punya pengalaman terlebih dahulu sebelum menanggung jabatan. Jadi tidak semudah melihat ada pencalonan lalu diatur sedemikian rupa agar bisa mencalonkan calon tertentu misalnya. Ya meskipun itu tidak jadi substansi apapun sebenarnya. Karena kalau kita bicara pemimpin ideal, muda ataupun tua, yang penting mampu bukan juga mengakomodir semua pihak, tapi mampu mengetahui apa yang perlu diakomodir. Putusan MK ini tak dipungkiri menuai sorotan publik. Pasalnya, MK sudah memutuskan menolak 3 perkara uji materi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya dari beberapa mahasiswa Fakultas Hukum kami juga sempat mendiskusikan hal tersebut, bahwa sedikit kurang tepat terkait dengan uji materi terkait dengan pasal pembatasan usia cawapres. Memang benar bahwa ada beberapa gugatan yang ditolak, tetapi ada pengecualian terhadap orang yang sudah menjadi kepala daerah atau semacamnya. Nah, di situasi genting seperti ini menjelang pemilu, kita ketahui bersama bahwa ada konflik-konflik kepentingan. Kita tahu bersama bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi juga merupakan ipar dari Presiden Jokowi, dan kemudian yang om atau paman daripada salah satu calon yang konon katanya akan menjadi cawapres, yaitu Gibran. Nah, oleh karena rawan akan konflik kepentingan, saya rasa kurang tepat untuk melakukan revisi, maksud saya melakukan uji materi terkait dengan undang-undang pemilu terkait pembatasan usia cawapres. Seharusnya hal ini dilakukan dengan cara merevisi undang-undang pemilu, yang mana nantinya akan lebih banyak mendengar masukan-masukan di DPR sendiri atau pembuat kebijakan. Karena saya rasa isu ini lebih tepat menjadi isu kebijakan dibanding isu konstitusional. Sekian. Pertama, perkara nomor 29/21-21/2023 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Kedua, perkara nomor 51/21-21/2023 diajukan oleh Partai Garuda. Dan yang ketiga, perkara nomor 55/PUU/21/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemohon. Gugatan yang dilakukan oleh mahasiswa UNSA itu tentunya membawa kepentingan. Nah, yang jelasnya gugatan tersebut itu memuluskan Gibran dalam melancarkan dirinya dalam mencalonkan cawapres. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu batas usia minimal dari capres atau cawapres itu 40 tahun. Di situ bunyinya 40 tahun atau dia pernah menjabati atau sedang menjabati sesuatu yang dipilih oleh rakyat. Nah, sedangkan Gibran sudah pernah menduduki sebagai kepala daerah. Nah, kepala daerah ini masuk dalam kategori yang kedua tadi, atau jadi bisa dikatakan kalau dia memiliki makna ambigu di situ. Bisa ditafsirkan luas, apakah kita bisa melihat dia dari umur atau dari pengalaman si Gibran. Nah, tetapi soal di situnya itu sebenarnya kita
kalau saya pribadi itu sepakat-sepakat saja soal gugatan mahasiswa Unsai ini, tapi apa yang melatar belakangi mahasiswa Unsai ini untuk dapat melancarkan Gibran untuk naik cawapres. Dalam wawancaranya, Andi Muhammad Fahrizal, selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin periode 2022, mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan ini berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat selama Gibran menjadi kepala daerah, yang dimana 73% masyarakat Surakarta puas dengan hasil kinerja putra sulung Joko Widodo tersebut. Baik, menyoal tentang gugatan usia Capres dan Cawapres yang diajukan oleh mahasiswa UNS yang hasilnya menyatakan bahwa batas Capres dan Cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, putusan MK ini mengundang pro dan kontra menurut saya, dikarenakan sebenarnya hal ini tidak bisa kita tebak. Kita tidak bisa kita tebak, dikarenakan semua menjadi kemungkinan-kemungkinan dalam sebuah perpolitikan. Menurut Muhammad Rizky Maulana, selaku Presiden BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin periode 2022-2023, menuturkan bahwa putusan ini bisa membuka ruang bagi pemuda untuk mengambil peran dalam kontestasi sebuah perpolitikan negeri. Tetapi harap cemas apabila keputusan ini bagi kepentingan dinasti politik kekeluargaan, yaitu putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya masih banyak undang-undang seperti gugatan Omnibus Law dan Undang-Undang Kesehatan yang telah jauh hari digugat, tetapi tidak ditindaklanjuti dan bahkan ditolak. Masyarakat mengharapkan bahwa putusan MK ini bukanlah keputusan yang bersifat dinasti atau bahkan disebut dengan mahkamah kekeluargaan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Usneni Putri Intan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.